Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Firman dari kelas E Ilmu Hukum dengan NIM 10400121146. Saya akan membawakan materi sejarah peradaban Islam pada masa Mongol. Sejarah peradaban Islam pada masa Mongol. Yang pertama, asal-usul bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Nenek moyang mereka bernama Alanja Khan yang mempunyai dua putra kembar, Tartar dan Mongol. Kedua putra itu melahirkan dua suku bangsa besar, Mongol dan Tartar. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, kehidupan bangsa Mongol tetap sederhana. Mereka mendirikan kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menggembala kambing dan hidup dari hasil buruan mereka. Mereka juga hidup dari hasil perdagangan tradisional, yaitu mempertukarkan kulit binatang dengan kulit binatang yang lain, baik di antara sesama mereka maupun dengan bangsa Turki dan Cina yang menjadi tetangga mereka. Sebagaimana umumnya bangsa nomad, orang-orang Mongol mempunyai watak yang kasar, suka berperang dan berani menghadang maut dalam mencapai keinginannya. Akan tetapi mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Dan yang kedua, ciri-ciri masa Mongol. Adapun ciri-ciri pada masa Mongol antara lain: A. Berpindahnya pusat ilmu, tumbuhnya ilmu-ilmu baru, kurangnya kutubul hana, banyaknya sekolah dan ma'usuat, penyelewangan ilmu. Dan yang ketiga, serangan Hulagukan. Wilayah kultur Arab menjadi jajahan Mongol setelah Baghdad ditaklukkan oleh Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Hulagukan membentuk kerajaan Ilkhan yang berpusat di Tabriz dan Maraga. Ia dipercaya oleh saudaranya Mongke Khan untuk mengembalikan wilayah-wilayah Mongol di Asia Barat yang telah lepas dari kekuasaan Mongol setelah kematian Genghis Khan. Ia berangkat dengan disertai pasukan yang sangat besar untuk menunaikan tugas itu tahun 1253 dari Mongolia. Atas kepercayaan tersebut, Hulagukan dapat menguasai wilayah yang luas seperti Persia, Irak, Kaukasus, dan Asia Kecil. Sebelum menundukkan Baghdad, ia telah menguasai pusat gerakan Syiah dan Ismailiyah di Persia Utara tahun 1256 Masehi. Dan yang keempat, dampak kekuasaan Mongol. Kekuasaan Mongol terhadap peradaban Islam sungguh sangat terasa. Dampak negatif tentunya lebih banyak jika dibandingkan dampak positifnya. Kehancuran tampak jelas di mana-mana dari serangan Mongol, sejak dari wilayah timur hingga ke barat. Kehancuran kota-kota dengan bangunan yang indah-indah dan perpustakaan-perpustakaan yang mengoleksi banyak buku memperburuk situasi umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam terjadi bukan hanya pada masa Hulagu yang membunuh Khilafah Abbasiyah dan keluarganya, tetapi pembunuhan juga dilakukan terhadap umat Islam yang tidak berdosa. Dan yang kelima, wilayah kekuasaan Mongol. Yang pertama, seluruh Tiongkok, yaitu dinasti Xia Barat, Songjin dan Liao, dan Nuncao, kerajaan Dali. Dan yang kedua, kerajaan Khawarizmi, bisa disebut juga wilayah Persia atau Iran, Irak, Azerbaijan sekarang ini. Dan yang ketiga, India bagian utara. Yang keempat, beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Kamboja, Thailand, Burma, dan lain-lain. Yang kelima, Timur Tengah atau Asia Barat Daya, yaitu Irak, sebagian Turki. Dan yang keenam, sebagian wilayah Rusia. Yang ketujuh, Asia Tengah, yaitu Afghanistan, negara-negara pecahan Soviet, Ukraina, Georgia, Belarusia, Moldavia, dan lain-lain. Yang ke-8, Mongolia. Yang ke-9, beberapa negara di Eropa Timur atau Eropa Tengah, yaitu Bulgaria, Hungaria, dan lain-lain. Yang ke-10, Asia Timur, yaitu Korea. Dan yang ke-11, yang terakhir, Yerusalem, yaitu Israel dan Palestina. Ke-6, wilayah yang diserang tetapi gagal. Yang pertama, Jepang, dan yang kedua, Jawa,
Yang ketiga, negara-negara Eropa seperti Lithuania, Polandia, Austria, Moravia. Yang keempat, Mesir. 7. Han Agung Mongol, yaitu atau dinasti Yuan. Para Han Agung di Karakorum dan setelah masa Mongke di Peking atau Kan balik, berarti kota Parakan, hidup dengan kekayaan material dan barang jarahan yang didapat dari daerah-daerah taklukan Mongol. Hal tersebut dapat ditemui dalam laporan perjalanan dari para musafir dan tamu dari Eropa Barat dan Timur Dekat. Lambat laun, para Kana Agung Mongol menjadi dinasti Tiongkok dan hanya memiliki kekuasaan nominal saja terhadap Han-Han Mongol di Asia Tengah dan Asia Barat. Yang ke-8, Han-Han Asia Tengah dan Asia Barat. Sementara itu, para pemimpin wilayah atau kerajaan bawahan Han-Han Agung Mongol memerintah dengan cukup bebas. Beberapa terkenal antara lain adalah 1227 sampai 1241 Chagatai Khan, anak Genghis Khan. Yurt atau wilayah kekuasaannya meliputi Transoksania sampai Turkestan Timur, termasuk pula Gunung Tian Shan. 1226 sampai 1280 Hordahan, anak Joshi, putra sulung Genghis Khan dan pendiri Kekanan Gerombolan Putih. 1227 sampai 1255 Batu Khan, saudara Orda Han dan pendiri Kekanan Gerombolan Biru. 1256 sampai 1265 Hulagu Han, saudara Mongke Han dan Kublai Han, serta penguasa Ilhan berarti warga atau bawahan Khan Agung. Kadan Han, salah seorang anak daripada Ogai Han. Ogoi bukan Bermangga Han. Sekian dari saya, itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.